Lama-lama rasa malu itu akan menjadi tidak tahu malu. Wah ya, itu berarti menjadi nilai plus dari sales sendiri ya Bu? Iya, iya. Oke, selamat pagi Semanggi University. Kita sekarang mau membedah buku nih. Untuk materi hari ini ada pembeli lebih menginginkan teman daripada penjual. Nah, kali ini kita membedah materi ini dengan Bu Fitri. Ayo, halo Bu Fitri, mungkin bisa perkenalan dulu nih. Halo, saya Fitri, Yukat Surabaya Timur. Kali ini saya akan membedah buku dari 101 intisari menjual berlipat-lipat, laku lebih cepat, omset meningkat dari Mugi Artiningsih di bab ke-19, yaitu pembeli lebih menginginkan teman daripada penjual. Jadi di sini dijelaskan kalau pembeli itu sebenarnya lebih suka kepada seorang penjual yang lebih humble kayak gitu. Jadi bisa dikatakan atau diartikan kayak penjual itu enggak harus melulu bicara tentang apa yang dijual, jadi lebih ke seperti kedekatan kepada seorang teman kayak gitu. Jadi pembeli merasa lebih akrab, lebih nyaman daripada hanya dijelaskan tentang produknya kayak gitu. Kalau menurut Mbak Anas gimana? Ya sih, benar sih. Soalnya kan rata-rata customer kan datangnya itu kan bermacam-macam, nggak ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang biasa-biasa aja gitu kan. Oh gitu, berarti kalau bisa saya simpulkan, pembeli ini lebih menginginkan teman ini berarti kita melakukan pendekatan dengan pembeli ini seperti teman gitu ya, supaya akrab, ngelobinya gimana, lalu mungkin dengan candaan-candaan dan lain-lain, tidak melulu tentang penjualan. Seperti itu ya, kayak saya tangkap dari Bu Fitri ini. Iya, jadi misalnya kayak gini, kalau kita mau menjual suatu barang misalnya mungkin sangat sulit ya kepada orang itu, mungkin kita bisa tanyakan sekiranya mungkin, oh hobinya apa ya Pak, jadi kita kadang menyambungkan ke hobinya, jadi bicaranya lebih nyambung kayak gitu. Nah dari situ mereka akan punya pemikiran, wah punya hobi yang sama nih, jadi terjalin keakraban, akhirnya mereka tertarik untuk produk kita. Oke, berarti harus ada pembicaraan pengantarnya nih. Iya. Kita menyesuaikan dengan pembelinya ya. Iya. Oke, mungkin kalau dari Kak Anas mungkin ada kelanjutan dari materi ini. Tapi kan terkadang kan ada ya nih penjual yang karakteristiknya itu introvert gitu ya kan. Jarang bisa buat apa namanya humble ke orang, apalagi karakternya introvert kan lebih banyak diem kalau nggak diajak omong gitu kan ya. Terus menurutnya Bu Fitri caranya untuk menghadapi itu tadi apa? Itu kan termasuk tantangan nih buat kaum introvert yang jadi sales ya kan? Ya, untuk kaum introvert biasanya lebih banyak ke apa ya? Lebih banyak ke mengamati dulu, mendengar kayak gitu. Setelah itu sebisa mungkin masuk ke pembicaraan yang sekiranya kaum introvert itu mungkin juga punya kepentingan dan ketertarikan pada hal tersebut. Misalnya untuk kaum introvert biasanya kan nongkrongnya di tempat yang bisa tidak terlalu rame kayak gitu. Jadi mungkin bisa diawali dengan, oh iya Pak, biasanya kalau untuk itu kegiatannya apa ya, gini. Jadi mungkin bisa nyambung di omongan yang sekiranya bisa nyambung, terus itu kita nawarkan ke penjualan kita kayak gitu. Oh, berarti gimana pun caranya yang penting pembeli ini membawa suasananya menjadi kayak seperti kita gitu. Atau bagaimana? Penjual ini membawa suasana ke pembeli ya, jadi bukan pembelinya yang membawa suasana. Jadi penjual biar bagaimanapun mau introvert nggak ataupun ekstrovert, kita tuntut untuk menjual. Nah dari situ kita harus tetap belajar gimana caranya, kayak mungkin lebih banyak nonton film-film tentang penjualan, lebih banyak film tentang pendekatan diri pada customer kayak gitu, jadi bisa dipraktekkan. Karena juga kadang mindsetnya, wah nanti kalau ditolak gimana, malu dong, gini. Dan itu memang hal-hal yang harus dihadapi oleh kaum introvert ya, karena 1 kali 2 kali ditolak, lama-lama mereka akan kebal sendiri. Dan lama-lama rasa malu itu akan menjadi tidak tahu malu. Iya. Benar. Kalau tidak tahu malu ini tidak ada batas berarti ya. Iya. Dan akhirnya lambat laun, lama kelamaan, saya dulu juga gitu kalau nggak tanya aja. Soalnya menurut pengalaman pribadi, akhirnya sekarang
kebanyakan ditolak, akhirnya nggak tahu malu untuk menawarkan dan akhirnya banyak yang suka. Wah ya, itu berarti menjadi nilai plus dari sales sendiri ya Bu? Iya, itu berarti dari percobaan itu tadi ya buat kaum introvert, buat ngerubah sifatnya dari introvert menjadi extrovert dan bisa menghasilkan cuan juga. Iya benar, berarti Pak pada intinya tidak masalah introvert atau extrovert, kita dituntut untuk melakukan penjualan nih, pendekatan dengan pembeli, gimana pun caranya kan seperti itu ya. Oke, kalau gitu sudah diskusi kali ini mungkin kita akhiri. Materi pembeli lebih menginginkan teman dari